Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan bab 4 tentang sekolah strategi. Kelompok kami terdiri dari Vinka Putri, Gina Afiata, Chandra Iksan, Syirin Alia, Silva Yunisa, dan Salem Pazal. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Salem Pazal. Yang pertama adalah introduction. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan hendaknya mengikuti perkembangan zaman dalam menjalankan pendidikannya. Strategi yang tepat adalah salah satu cara agar sekolah dapat terus berkembang dan mengikuti zaman. Strategi definisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai. Next. Definition. Strategi merupakan instrumen manajemen yang ampuh dan tidak dapat dihindari termasuk dalam manajemen sekolah. Strategi sekolah menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Manajemen strategi sekolah adalah pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan sekolah dengan menggunakan ide dan gagasan untuk merencanakan dan menjalankan strategi yang telah dibuat sekolah. Next. Unsur-unsur strategi sekolah. Yang pertama adalah menetapkan tujuan pembelajaran secara spesifik yang mengarah kepada perubahan perilaku tertentu dan operasional yang dapat diukur sebagai dasar acuan dalam menjalankan kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah memilih pendekatan pembelajaran sebagai pandangan dalam menyampaikan materi yang telah direncanakan agar dapat mencapai tujuan. Yang ketiga adalah memilih dan menetapkan metode, teknik, dan prosedur pembelajaran. Yang pertama adalah metode. Metode merupakan cara yang dipilih untuk menyampaikan bahan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah teknik. Teknik merupakan cara untuk melaksanakan metode dengan sarana penunjang pembelajaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kecepatan dan ketepatan belajar untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah prosedur pembelajaran yang dimaksud adalah merancang penilaian, merancang remedial, dan merancang pengayaan. Next. Macam-macam strategi. Yang pertama ada strategi induktif. Strategi induktif yaitu suatu strategi pembelajaran yang dimulai dari hal khusus menuju hal umum. Yang kedua strategi dedukatif. Strategi dedukatif adalah strategi yang dari umum menuju khusus. Yang ketiga adalah strategi campuran. Strategi campuran yaitu gabungan dari strategi induktif dan dedukatif. Yang keempat adalah strategi regresif. Strategi regresif merupakan strategi pembelajaran dengan menggunakan alur mundur atau mempelajari masa lampau yang merupakan latar belakang dari perkembangan kontemporer. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Gina. Terima kasih, Salem. Selanjutnya ada Planning School. Planning School berjalan menuju perencanaan seluruh strategi dengan cara yang ketat sehingga perusahaan dapat maju dengan cepat. Pandangan kritis tentang sekolah perencanaan muncul ketika sesuatu terjadi di luar rencana yang telah dibuat sebelumnya, dan perubahan terjadi baik di industri maupun dalam organisasi sehingga prosesnya akan gagal. Prediksi yang tepat sangat penting saat menggunakan aliran pemikiran ini. Lalu, Planning School meresmikan proses perumusan strategi menjadi langkah-langkah proses yang berbeda dengan jadwal. Strategi dihasilkan dari proses perencanaan formal yang terkontrol dan disadari dan diuraikan menjadi langkah-langkah yang berbeda. Masing-masing digambarkan oleh daftar periksa dan didukung oleh teknik. Lalu, implikasi dari sekolah perencanaan. Yang pertama, perusahaan menetapkan proses perencanaan yang rumit dengan tugas dan jadwal yang ditentukan. Kedua, Departemen Perencanaan Strategis mengambil alih tugas menilai lingkungan internal dan eksternal dan membuat rencana di mana CEO hanya meninjau dan menyetujui strategi yang dirumuskan. Lalu yang ketiga, perencanaan skenario semakin banyak digunakan sebagai alat untuk memperhitungkan ketidakpastian peristiwa masa depan dalam rencana strategis. Lalu yang keempat, strategi yang dirumuskan tidak dibiarkan begitu saja, melainkan dijabarkan ke dalam rencana aksi dan anggaran yang konkret. Lalu yang kelima, eksekusi strategi dipastikan melalui mekanisme pengendalian yang disengaja seperti kartu skor seimbang. Dan yang terakhir, proses perencanaan menerima fokus yang lebih besar daripada konten strategi yang mengarah ke peningkatan substansial dalam alat manajemen dan kerangka proses strategi yang sebagian besar dikembangkan oleh perusahaan konsultan strategi. Lalu the positional school. Yang pertama, landasan model. Sekolah positioning pada dasarnya menggunakan sebagian besar prinsip sekolah perencanaan dan desain dan mereplikasi sebagian besar teori mereka tetapi dengan konotasi yang lebih luas. Landasan sekolah positioning menekankan bahwa strategi harus spesifik, substansial, futuristik, investigatif, dan dapat diidentifikasi. Lalu yang kedua, pendukung terkemuka. Michael Porter menerbitkan strategi bersaing yang mengutip gelombang besar aktivitas yang menjadikan sekolah ini dominan di lapangan. Lalu yang ketiga, model dasar satu dimulai dengan prinsip militer dan oleh Sun Tzu dan Karl von Clausewitz.
Lalu yang kedua, sekolah positioning telah dibuat khusus untuk konsultan. Dan yang ketiga, pangsa pasar menjadi alat penting untuk menentukan kesuksesan. Lalu slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Silva Yunisa. Selanjutnya adalah experience curve. Karena produksi kumulatif suatu produk berlipat ganda, biaya produksi tampaknya menurun dengan presentase yang konstan. Hal ini mendorong perusahaan untuk mendapatkan pangsa pasar sebanyak-banyaknya. Next. Dampak keuntungan dari strategi pasar atau PIMS dapat mengidentifikasi sejumlah variabel strategi seperti intensitas investasi, posisi pasar, dan kualitas produk dan layanan, dan menggunakan perkiraan laba atas investasi, pangsa pasar, dan keuntungan. Dan adanya gelombang ketiga, yaitu gelombang yang terdiri dari pencarian empiris, sistematis untuk hubungan antara kondisi eksternal dan strategi internal. Next. Model analisis kompetitif Porter. 5 kekuatan dalam lingkungan organisasi yang mempengaruhi persaingan, yaitu yang pertama, ancaman pendatang baru, yang kedua, kekuatan tawar pemasok perusahaan, yang ketiga, kekuatan tawar pelanggan perusahaan, keempat, ancaman produk pengganti, dan kelima, intensitas persaingan di antara perusahaan yang bersaing. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sherin Alia. Terima kasih Silva. Strategi umum Porter, 2 tipe dasar keunggulan kompetitif yang dapat dimiliki perusahaan yaitu biaya rendah atau diferensiasi yang disatukan dalam sebuah matriks. Yang pertama kepemimpinan biaya, yaitu biaya lebih rendah dalam suatu industri. 2 diferensiasi, yaitu pengembangan produk atau layanan unik mengandalkan loyalitas merek atau pelanggan. 3 fokus biaya, biaya lebih rendah dalam target yang sempit. 4 fokus diferensiasi, membedakan dalam target yang sempit. Next. Rantai nilai Porter. Yang pertama, aktivitas utama secara langsung terlibat dalam aliran produk ke pelanggan, dan termasuk logistik masuk, operasi, logistik keluar, pemasaran, dan penjualan dan layanan. 2. Kegiatan pendukung ada untuk mendukung kegiatan utama seperti pengembangan teknologi, manajemen SDM, keuangan, akuntansi, dan lain-lain. 3. Perusahaan mencapai margin keuntungan berdasarkan bagaimana rantai nilai dikelola. Next. 4 jenis penelitian sekolah positioning. Yang pertama, penelitian statis tunggal, yaitu berfokus pada strategi umum tertentu dan berusaha menemukan kondisi industri yang mendukungnya. 2. Penelitian statis cluster, yaitu berupaya untuk mencocokkan kelompok strategis tersebut dengan klaster kondisi industri. 3. Penelitian dinamis tunggal, yaitu mempertimbangkan efek dari satu perubahan dengan menentukan tanggapan strategis tertentu terhadap perubahan eksternal. 4. Penelitian dinamis cluster, yaitu mempertimbangkan masalah yang termasuk dinamika kelompok strategis, evolusi industri, dan naik turunnya persaingan, atau melacak urutan kelompok strategis dan atau kondisi dari waktu ke waktu. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Vinka. Selanjutnya ada tempat model. Yang pertama, strategi adalah posisi umum yang dapat diidentifikasi di pasar. Yang kedua, pasar, yaitu konteksnya adalah ekonomi dan kompetitif. Yang ketiga, proses pembentukan strategi adalah salah satu pemilihan posisi umum berdasarkan perhitungan analitik. Yang keempat, analisis memainkan peran utama yang memberikan hasil perhitungan mereka kepada manajer yang secara resmi mengontrol pilihan. Lalu yang nomor 5, strategi keluar sepenuhnya dan kemudian dapat diartikulasikan dan diterapkan. Struktur pasar mendorong strategi posisi yang disengaja yang mendorong struktur organisasi. Next. Lalu ada kritik sekolah positioning. Pertama, kekhawatiran tentang fokus, yaitu fokus sekolah positioning telah digambarkan sebagai sangat sempit dengan tujuan, terutama pada ekonomi, sosial, dan politik. Lalu yang kedua, kekhawatiran tentang konteks. Sekolah positioning memiliki konteks yang sempit dan sangat bias terhadap bisnis besar. Yang ketiga, kekhawatiran tentang proses. Bukan untuk keluar dan belajar, tetapi tinggal di rumah dan menghitung. Yang nomor 4, kekhawatiran tentang strategi. Strategi memiliki fokus yang sempit dan pemosisian lebih umum daripada perspektif yang unik. Next. Selanjutnya ada matriks Boston Consulting Group BCG. Analisis ini dapat membantu perusahaan menilai masing-masing produk, unit yang dimiliki, sehingga bisa menentukan strategi ke depannya untuk masing-masing produk tersebut. Jadi masing-masing produk mempunyai perlakuan yang berbeda sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Lalu selanjutnya terdapat 4 kuadran yang menggambarkan kondisi sebuah produk, yaitu ada star, Kesko, dog, dan question mark. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Chandra. Selanjutnya yaitu dari Research Based School. Menurut Robert Grant tahun 1955, yaitu pengembangan perencanaan strategik merupakan penciptaan keunggulan bersaing yang berkelanjutan.
Hal ini tercapai ketika kemampuan manajemen dan menggunakan kreasi dan mengimplementasikan strategi agar tahan pada keunggulan yang banyak terjadi peniruan, mampu menciptakan faktor hambatan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya yaitu pandangan berbasis sumber daya RBV adalah kerangka kerja manajerial yang digunakan untuk menentukan sumber daya strategis yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Next. Selanjutnya yaitu pentingnya manajemen sumber daya manusia. Operasi sumber daya manusia memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan suatu organisasi. HRM dapat didefinisikan sebagai manajemen orang yang efektif dalam suatu organisasi. Manajemen SDM membantu menjembatani kesenjangan antara kinerja karyawan dan tujuan strategis organisasi. Selain itu, tim manajemen SDM yang efisien dapat memberikan perusahaan keunggulan dalam persaingan mereka. Next. Pentingnya manajer SDM dalam organisasi. Yang pertama, manajer SDM mengelola strategi untuk memastikan organisasi mencapai tujuan bisnisnya serta berkontribusi secara signifikan terhadap proses pengambilan keputusan perusahaan yang mencakup penilaian untuk karyawan saat ini dan prediksi untuk masa depan berdasarkan tuntutan bisnis. Yang kedua, manajer SDM berkontribusi secara signifikan pada program pelatihan, pengembangan, dan memperkuat hubungan pemberi kerja karyawan sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan. Yang ketiga, manajer SDM bertanggung jawab untuk melakukan aktivitas, acara, dan perayaan dalam organisasi yang membuka peluang untuk membangun tim dan meningkatkan aktivitas karyawan. Next. Yang terakhir yaitu key points. Tidak dapat dipungkiri bahwa evolusi strategis merupakan elemen fundamental bagi ketahanan dan kesuksesan setiap bisnis. Terbukti, setiap organisasi harus memiliki strategi yang tepat dan menyesuaikan dengan kondisi yang muncul di pasar persaingan. Semua sekolah dan pola strategi dipandang sebagai alat untuk informasi strategis dari sudut pandang konstitutif dan sebagai proses untuk memahami sejumlah masa depan yang berbeda untuk sebuah perusahaan. Dengan ini menetapkan tujuan dan sasaran perusahaan bisnis dan memutuskan investasi dan penyebaran sumber dayanya. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.